ketika kita menatap ke depan, kita melihat tentang tujuan hidup kita dengan penuh harapan dan penuh kemantapan. Namun perlu kita harus ingat bahwa di dalam proses mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, sering terjadi hambatan-hambatan. Ada beban yang merintangi kita, sehingga tujuan itu kadang tidak tercapai, atau lambat untuk mencapai tujuan itu, karena secara sadar atau tidak, kita menemukan tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam perjalanan atau proses mencapai tujuan itu. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada dua hal yang jelas disampaikan dalam surat Ibrani ini. Beban dan dosa. Kita perlu tahu tentang hambatan-hambatan atau beban yang merintangi kita, sehingga tujuan Allah tidak tercapai dalam hidup kita. Ada dua hal penting tentang hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan Allah, yakni hambatan fisik dan hambatan rohani atau hambatan spiritual. Hambatan fisik adalah hambatan yang sering terjadi dengan kehidupan kita. Contohnya praktis sekali kita lihat dari Abraham, ya, dari perjanjian lama. Abraham dalam Kejadian pasal 12 mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan menjanji akan memberkati dia. Dikatakan bahwa pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, janji yang luar biasa. Janji berkat Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan janji itu dinikmati, disiapkan oleh Abraham untuk melewatinya. Namun, setelah janji itu, Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 12 juga, setelah itu ada kelaparan. Ternyata ada hambatan fisik yang terjadi di situ. Hambatan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Abraham mengalami kelaparan di tanah Negeb. Kemudian menyeberang ke tanah Mesir untuk mencari makan. Ternyata hambatan fisik, hambatan kelaparan menjadi hambatan yang sering terjadi dalam hidup kita. Saat ini kita sementara mengalami corona. Dan corona ini membuat banyak bagian dalam hidup kita, khususnya masalah ekonomi yang begitu besar. Banyak orang yang hilang pekerjaan, banyak orang yang tidak makan, banyak orang kesulitan ekonomi. Mungkin saudara sendiri mengalaminya di tengah-tengah keluarga. Ini hambatan. Tapi jangan lupa bahwa berkat Allah, janji Allah telah disediakan untuk saudara. Namun hambatan ini sering kita alami, sering kita hadapi. Abraham juga mengalami hal yang sama. Dan dalam keturunan Abraham kita lihat bahwa janji itu disiapkan dan diberikan kepada Abraham. Walaupun ada hambatan, ada kesulitan, ada masalah-masalah yang terjadi. Selain Abraham, kita lihat juga tentang Israel, ya, umat Israel. Ketika Yakub dengan anak-anaknya mengalami kesulitan, waktu itu Yusuf sudah dijual dan sudah berada di Mesir. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Yusuf menata semua ekonomi yang ada di Mesir. Sehingga kelaparan melanda dunia saat itu, tapi Yusuf mengatasinya. Sehingga Yakub dengan seluruh anak-anaknya pergi mencari makan, membeli makan ke Mesir. Dan mereka bertemu dengan Yusuf di sana. Hal itu membawa kita merenungkan tentang kesulitan demi kesulitan dilewati. Ada hambatan-hambatan, tapi ada berkat Tuhan selalu nyata. Kalau kita bicara terus tentang Israel, ketika mereka akan keluar dari Mesir, mereka mengalami janji Tuhan
bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Mereka keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Lalu mereka keluar dari Mesir melalui mujizat-mujizat yang luar biasa, spektakuler, perbuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga Firaun dan orang Mesir tidak tahan, dan mereka mengusir untuk orang Israel, umat Tuhan itu pergi. Waktu umat Tuhan itu keluar, Tuhan bilang, jangan lewat jalan pendek, lewat jalan panjang, supaya pembentukan karakternya nyata. Lalu ketika lewat jalan panjang, mereka diperhadapkan dengan Laut Teberau. Di depan ada Laut Teberau, di belakang ada pasukan Firaun. Wow, ada sesuatu kesulitan yang terjadi. Ada hambatan, walaupun mereka sudah siap menikmati berkat Tuhan. Terlepas dari perbudakan, terlepas dari kesulitan, masih ada hambatan yang lain. Laut menjadi masalah bagi mereka. Lalu apa? Bagaimana kesulitan ini bisa dihadapi? Bagaimana mengatasi semuanya? Tuhan adalah solusinya. Ketika mereka kesulitan, mereka datang kepada Tuhan, kepada Musa, dan Musa berteriak kepada Tuhan. Sederhana sekali, Tuhan bilang, pukul tongkatmu itu ke laut itu, dan laut itu terbelah, dan mereka melewatinya. Hambatan boleh ada, tetapi kenyataannya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ini hambatan-hambatan fisik yang selalu dialami. Tidak cukup sampai di situ. Mereka melewati laut itu dengan begitu baiknya, begitu lancarnya. Tapi dalam perjalanan mereka juga mengalami hambatan yang lain, yakni tidak ada air. Wow, hambatan demi hambatan untuk mencapai tujuan Allah itu rasanya begitu banyak, begitu nyata, dan selalu ada di tengah-tengah umat itu. Tidak ada air. Lalu mereka berteriak sama Tuhan. Tuhan bilang kepada Musa, pukullah tongkat itu. Musa pukul tongkat itu di batu karang itu. Keluarlah air. Air ada lagi. Air mengalir lagi. Air memenuhi segala kebutuhan mereka. Hambatan boleh ada. Tuhan selalu memberikan solusi atas semua hambatan itu. Tidak cukup di situ. Berjalan lagi. Ada air, tapi airnya pahit. Di Mara dan Meriba, mereka bertemu dengan air yang pahit. Tapi air yang pahit itu ditolong Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi air yang segar, yang bisa dinikmati. Umat Tuhan dalam perjalanan mereka begitu mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak tantangan hidup. Tapi kalau Tuhan sudah katakan, berjalanlah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, satu pandangan yang jauh ke depan, mencapai tujuan Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan menyelesaikan apapun menjadi hambatannya. Mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Dan dengan berbagai cara, Tuhan memberikan solusi kepada mereka. Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengatasinya dalam cara Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan sendiri atas mereka. Ketika mereka berada di padang gurun, ada mengalami panas, mengalami gelap, hambatan untuk berjalan dalam perjalanan yang panjang 40 tahun. Tapi Tuhan luar biasa. Apapun hambatan mereka, apapun rintangan mereka, apapun beban yang rasanya berat bagi mereka, Tuhan sediakan bagi mereka. Sehingga Tuhan memberikan perlindungan terhadap panas dan perlindungan dari gelap. Dan Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api bagi mereka. Tiang awan untuk melindungi mereka dari panas. Tiang api menerangi mereka, menunjuk jalan bagi mereka, supaya mereka tidak dalam kegelapan dan tidak dalam kedinginan. Tuhan menyediakan semua bagi umat Tuhan, apapun yang menjadi hambatan fisik bagi mereka. Mereka mengalami kesulitan dalam perjalanan mereka, bahkan mereka butuh makan. Ya, bukan hanya minum, mereka kebutuhan akan makan. Bagaimana? Di Mesir kami bisa makan. Di perjalanan ini kami tidak bisa makan. Dan Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, yaitu mana.
mana sebagai solusi atas hambatan hidup mereka. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik untuk mereka. Lalu bukan sekedar mana Tuhan berikan. Mereka teriak minta daging. Tuhan kirim daging bagi mereka. Bukan sekedar roti, bukan sekedar makanan, tapi juga Tuhan menyediakan daging. Sesuatu yang membuat mereka puas, membuat mereka menikmati perjalanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang masalah fisik ini, masalah makan, minum, pakai, perlindungan, dan sebagainya, kadang-kadang menjadi penghambat bagi kita ketika kita mau mencapai apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Ada satu tokoh yang paling populer yang kita kenal dengan seorang tokoh yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi yang sangat terbatas, tetapi Tuhan membuat hebat luar biasa. Nick Vujicic, seorang tokoh yang luar biasa, yang dengan keterbatasannya, tapi dia katakan dia tidak terbatas. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kesaksian ini menolong kita. Apa sih yang menjadi keterbatasan fisik? Dan Tuhan akan memberkati. Hal yang terakhir, kita melihat tentang hambatan fisik. Ketika mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak melihat Tuhan. Ketika Musa ada di atas gunung, mendapatkan firman Tuhan, dan mereka katakan Musa tidak ada lagi. Itu semua kita lihat dalam perjanjian lama, tapi perjanjian baru juga menyatakan kepada kita, Yesus mengajarkan, jangan khawatir akan makan, minum, dan pakai. Jangan khawatir terhadap hal-hal fisik. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Juga termasuk sakit penyakit. Allah mampu menyembuhkan, Allah mampu memulihkan, Allah mampu memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan bagian ini. Sebelumnya nanti kita akan teruskan dengan bagian berikutnya tentang bagaimana mengatasi hambatan spiritual. Tuhan memberkati. Poin berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui hambatan spiritual yang seringkali adalah menjadi hambatan dalam mencapai tujuan hidup yang Tuhan inginkan. Mari kita akan melihat di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan yang kedua. Saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara sekalian, setiap kita anak-anak Tuhan, itu pasti Tuhan inginkan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka Yesus menjadi contoh di dalam kehidupan kita, anak-anak muda, supaya kita bisa tahu bagaimana cara mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ibrani dijelaskan, salah satu hal yang merintangi, dan ini menjadi satu perintang yang penting, hambatan yang penting untuk kita mencapai tujuan di dalam kehidupan kita, untuk mencapai tujuan Tuhan yang ditaruh di dalam kehidupan kita, maka yang pertama adalah dosa yang merintangi. Dan ini 12 ayat 1 dikatakan, dosa yang merintangi kita. Ya. Anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tetapi seringkali kita masih berkanjang di dalam dosa. Kita tidak mau bertobat. Meskipun sebenarnya kita sudah menjadi orang percaya. Tapi kita lebih takluk kepada kedagingan kita. Melakukan apa yang kita inginkan, kita hidup di dalam dosa. Tetapi kalau misalnya di antara kita masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kalian masih hidup di dalam dosa. Karena kalian hidup di dalam dosa, maka kalian tentunya tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu,
Kalau kalian saat ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita akan mengalami pengampunan dosa dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ketika kita diangkat menjadi anak-anaknya, yang sudah pasti Tuhan akan memimpin kehidupan anak-anaknya sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah karena kita tidak rela menderita. Nah, seringkali anak-anak Tuhan tidak rela menderita. Ada sedikit masalah aja sudah mengeluh, ya kan? Ada waktu kita sekolah, ada waktu kita kuliah, ya kan? Ada banyak tugas yang diberikan, kita sudah mengeluh. Kita tidak rela menderita, kita tidak siap untuk menghadapi masalah. Padahal penderitaan dan permasalahan di dalam kehidupan orang percaya itu bagian daripada pembentukan Tuhan. Sehingga kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam tujuan hidup kita. Yang ketiga adalah seringkali kita memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan Tuhan. Kita tahu ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi anak-anaknya, maka arah hidup kita harus berbalik 180 derajat. Dari memikirkan diri kita sendiri, dari memikirkan keinginan kita sendiri, kita hanya memikirkan Tuhan. Arah pandangan mata kita harus kepada Tuhan, kepada tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita yang harus tercapai. Seringkali kita lebih memilih memikirkan diri kita sendiri. Pada waktu kita saat teduh, sekarang mungkin saat teduh sudah menggunakan gadget. Apakah betul-betul kita berfokus kepada Alkitab? Seringkali kita lebih tertarik kepada hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kita lebih suka membuka medsos daripada kita membuka Alkitab di dalam HP kita. Sehingga seringkali kita mengalihkan apa yang menjadi tujuan daripada saat teduh itu sendiri kepada keinginan diri kita sendiri. Dan pada waktu berdoa pun, kita seringkali tidak berdoa menurut kehendak Tuhan, menurut tujuan Tuhan. Tapi seringkali kita berdoa menurut kehendak kita sendiri, menurut keinginan kita yang harus kita capai dalam hidup kita. Tidak salah kita mencapai cita-cita kita. Tetapi ketika kita mencapai cita-cita kita di luar daripada tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang paling tidak beruntung. Yang keempat adalah orang yang tidak taat. Menjadi halangan yang keempat, kita tidak taat pada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kita sering baca Alkitab, kita ikut kaum muda, kita ikut persekutuan kaum muda, ya, penelaan Alkitab. Tapi seringkali kita mengerti, tapi kita tidak melakukan. Kita lebih suka melakukan yang menjadi keinginan kita. Kita suka melakukan apa yang menjadi tren-tren yang kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini. Dalam tren digital, ya. Kita lebih suka, ya kan, untuk menjadi hal-hal yang menyenangkan diri kita daripada mentaati firman Tuhan, ya. Contoh dalam mentaati firman Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Tapi seringkali bohong itu kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Seringkali kita tidak mau jujur. Padahal sesungguhnya kejujuran itu menjadi sesuatu yang penting. Dan bahkan tidak ada yang rugi ketika kita menjadi jujur. Tapi seringkali kita melihat keuntungan dan kerugian bukan menurut apa yang Tuhan inginkan, tapi apa yang kita inginkan. Yang kelima adalah tidak mau bekerja keras, malas. Ya. Seringkali kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Padahal sebenarnya kalau firman Tuhan mengatakan, semenjak kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, Paulus mengatakan, kita akan dipersiapkan menjadi bintang-bintang di dunia bersinar terang. Menjadi sinar kasih Kristus kepada banyak orang. Seringkali kita menjadi orang yang malas. Kita tidak mau mengambil kesempatan. Walaupun kita punya kemampuan, kita tidak berani mengambil kesempatan. Karena sesungguhnya keberhasilan seseorang itu adalah bertemunya kemampuan dan kesempatan. Kita sering punya kemampuan tetapi kita malas untuk mencapai dan untuk melakukan kesempatan-kesempatan itu. Terutama adalah kita malas untuk berlatih. Sehingga pada saat kesempatan itu datang kita siap untuk menghadapinya. Kita malas menjadi orang yang tidak mau bekerja keras. Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang berada di dalam kasih karunia, Rasul Paulus mengatakan begini, aku bekerja keras lebih dari kalian semua karena kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tidak mau menjadi generasi malas. Mari kita akan menjadi generasi yang bekerja keras. Ya,
Jangan pantang menyerah, kita terus bekerja keras dalam hidup kita. Yang kemudian yang terakhir adalah kita menjadi orang yang cepat menyerah. Kenapa cepat menyerah? Kita menjadi orang yang selalu mengeluh. Kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Seringkali ada halangan di depan kita, kita menjadi menyerah. Kita bisa jatuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita tidak selamanya jatuh dan sampai tergeletak. Tapi kita bisa bangkit lagi. Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Karena seringkali kita menghadapi jalan buntu. Seringkali kita menghadapi permasalahan, kesulitan yang di luar daripada kekuatan kita. Tetapi ingat, semuanya itu direncanakan Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan yang dilakukan dan diinginkan terjadi dalam hidup kita. Ya. Karena seringkali apa yang menjadi keinginan kita, tujuan kita itu bersimpangan atau jauh tidak mengalami konkuransa, ya, tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Maka kita dihadapkan satu permasalahan yang menjadi jalan buntu. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa mundur. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita menengadah ke atas berdoa. Dan pasti pada saat kita sungguh-sungguh orang yang tidak menyerah dan berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Karena kita dicobai tidak melebihi daripada kekuatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka ada 3 sifat atau 3 profesi yang diberikan contoh kepada kita untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu kalau kita melihat di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Profesi yang pertama adalah menjadi seorang prajurit. Mari kita lihat prajurit. Prajurit adalah orang-orang yang rela menderita. Dia rela menderita, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh komandannya. Demikian juga kita harus orang-orang yang menjadi orang-orang yang rela menderita. Ya, rela kita berhadapan dengan kesulitan. Kalau Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, khususnya saat ini di masa pandemi. Ini kesulitan yang terjadi kepada semua orang. Tapi apakah kesulitan ini menjadi sesuatu momok dalam hidup kita? Tidak rela menderita, kita menjadi ketakutan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru kalau kita melihat ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan bukakan di masa pandemi ini. Untuk kita bisa menjadi alat Tuhan. Kita bisa memberitakan Injil di media sosial. Kita diberitakan Injil di platform-platform telekonferensi, ya, melalui Zoom, melalui Microsoft Teams, melalui Google Meet dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah prajurit adalah yang dia tidak memikirkan diri sendiri. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kalau kita masih memikirkan keluarganya maka kita layak menjadi prajurit. Nah, mungkin dia juga merasa ya saya masih punya keluarga. Tetapi ketika dia rela menjadi prajurit maka dia fokus kepada apa yang komandan inginkan. Dia tidak melihat ke belakang, tidak melihat kepentingan diri sendiri. Demikian juga ketika kita menjadi alatnya Tuhan. Untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak boleh berfokus pada diri kita sendiri dan kepentingan diri kita. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memikirkan apa yang menjadi keluarga kita dan orang-orang yang di dalam kebutuhan kita. Yang kedua adalah menjadi olahragawan. Olahragawan adalah orang atlet yang sungguh-sungguh taat kepada aturan yang ada. Kalau dia tidak taat kepada aturan yang ada, maka dia tidak akan bisa menjadi olahragawan yang berhasil. Bahkan taat kepada hari-hari latihan. Ya, pada hari-hari latihan dia taat. Dia selalu melakukannya setiap latihan hari demi hari. Supaya apa? Supaya dia mengalami skill, kemampuan yang baik. Dan yang ketiga adalah menjadi seorang petani. Petani itu adalah orang yang tekun dan rela bekerja keras. Dia melihat hasil yang ke depan. Dia melihat bahwa apa yang dilakukannya itu pasti mendapatkan hasil. Jadi ketika ada kesulitan, maka seorang petani ini dia tidak menyerah. Dia tahu apa yang sudah ditanam, dia akan menuainya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita juga, kita adalah orang-orang yang disuruh menanam kebaikan. Bahkan menanam Injil di mana-mana. Mari kita tidak berfokus kepada hasil, tapi berfokus kepada perintah Tuhan. Kita berfokus kepada tanaman yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita menuai bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan orang-orang
yang diberikan Tuhan kepada kita.